Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Fudan Isa Aswali selaku dosen pengampu metodologi tindakan kelas serta teman-teman MPIE yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul implementasi dalam penelitian tindakan kelas. Berikut kami akan menyampaikan materi yang kami dapatkan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian instrumen penelitian tindakan kelas. Instrumen penelitian adalah alat yang bisa digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian atau disebut dengan teknik yang digunakan dalam penelitian. Karena instrumen atau alat tersebut tercermin pada cara pelaksanaannya. Dalam penelitian, instrumen memegang peran penting karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi pada kualitas penelitian. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya ini dapat direncanakan sesuai dengan instrumen-instrumen yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, perlu dilakukan peningkatan kualitas pembelajaran secara terus-menerus. Upaya perbaikan ini akan meningkatkan kualitas atau kepribadian profesionalisme guru. Salah satu upaya untuk meningkatkannya adalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Karena melalui penelitian tindakan kelas, masalah pendidikan dan pembelajaran dapat dipelajari dan diperbaiki serta dipecahkan sehingga proses belajar dapat ditingkatkan. Ketika membutuhkan instrumen-instrumen atau perlengkapan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan metode pada kegiatan pembelajaran, instrumen tersebut harus dapat mencerminkan bagaimana pembelajaran dilaksanakan. Instrumen ini sangat penting untuk penelitian karena tidak mungkin mencapai tujuan tanpa adanya instrumen. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu karakteristik penelitian tindakan kelas. Dilihat dari segi masalah yang harus dipecahkan, penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik yang penting, yaitu masalah yang diangkat adalah masalah yang dihadapi oleh guru di kelas. PTK akan dapat dilaksanakan jika peneliti sejak awal memang menyadari adanya persoalan yang terkait dengan proses dan produk pembelajaran yang dihadapi di kelas. Karakteristik utama dalam penelitian tindakan kelas adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. Dengan PTK harus menunjukkan adanya perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan secara positif. Oleh karena itu, dengan diadakan tindakan tertentu harus membawa perubahan ke arah perbaikan. Apabila dengan tindakan justru membawa kelemahan, penurunan atau perubahan negatif, berarti hal tersebut menyalahi karakter. Di samping karakteristik tersebut ada prinsip PTK yang perlu diperhatikan. Penelitian tindakan kelas memiliki 3 ciri pokok, yaitu yang pertama inquiry reflektif, yang kedua kolaborasi, dan yang ketiga reflektif. Untuk pengertiannya sudah dijelaskan dalam makalah. Jangan lupa dibaca sendiri ya teman-teman, jangan lupa membaca. Materi yang selanjutnya yaitu jenis instrumen penelitian tindakan kelas. Instrumen penelitian dibagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Instrumen tes digunakan untuk mengukur kemampuan ataupun kompetensi. Sementara itu, instrumen penelitian non-tes dapat berbentuk kuesioner dan lembar observasi. Mari kita bahas yang tentang instrumen yang pertama, yaitu tes. Yang merupakan bentuk-bentuk tes yaitu seperti 1. Tes kepribadian atau personality test. Kemudian ada tes bakat atau aptitude test. Kemudian ada yang keempat, tes intelijensi atau intelligence test. Kemudian ada yang tes sikap atau attitude test. Kemudian ada tes minat atau measures of interest. Kemudian yang ketujuh ada tes prestasi atau achievement test. Tes prestasi ini digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah ia mempelajari sesuatu. Mari kita bahas tentang instrumen yang non-tes. Instrumen non-tes bermacam-macam. Ada yang angket, ada yang kuesioner, draft wawancara, lembar observasi, skala bertingkat, dan dokumentasi. Dengan kata lain, bentuk instrumen jenis non-tes lebih dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data yang bukan bersifat kemampuan individu, tetapi kecenderungan karakteristik. Yang pertama kita bahas tentang lembar kuesioner ataupun angket dulu. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data. Instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya. Kemudian yang B, wawancara ataupun interview. Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang terwawancara dinamakan interview. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaannya, interview atau wawancara dapat dilakukan secara bebas. Artinya, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat interview seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Kemudian yang C adalah observasi. Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan biasa digunakan dalam observasi sistematis, di mana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Kemudian yang D yaitu skala bertingkat atau rating scale. Bentuk instrumen dengan skala bertingkat lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Bentuknya bisa seperti pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut, pertanyaan yang diskalakan mudah diinterpretasi dan responden dapat memberikan jawaban secara jujur. Kemudian ada yang E yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti, baik itu yang didengar
dilihat maupun yang diamati pada saat melakukan pengamatan. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal yang tidak terdapat dalam lembar observasi dan pedoman wawancara. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan instrumen tindakan kelas. Langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas pada intinya terdiri dari 4 langkah sebagaimana model Kurt Lewin, yaitu plan atau perencanaan, action atau tindakan, observe atau pengamatan, dan reflect atau perenungan. Plan atau rencana merupakan serangkaian tindakan terencana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan penelitian tindakan atas problem yang dihadapi di kelas. Tindakan atau action adalah tindakan yang dikendalikan yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, pemahaman, kerjasama, dan meningkatkan situasi atau suasana pembelajaran ke arah yang lebih baik. Observasi atau observe merupakan upaya mendokumentasi implikasi tindakan yang diberikan pada subjek yang dilakukan secara terukur, fleksibel, dan terbuka. Refleksi atau refleks merupakan sarana untuk melakukan pengkajian kembali atas tindakan yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian dan telah dicatat dalam observasi. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat langkah-langkah PTK yang meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang A yaitu perencanaan tindakan. Pada tahap perencanaan tindakan, guru sebagai peneliti menyusun rancangan tahapan-tahapan tindakan yang akan dilakukan meliputi apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Tahap perencanaan ini, rincian kegiatan yang dilakukan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Kegiatan pertama yang harus dilakukan guru adalah mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, persoalan atau problem apa yang dihadapi yang menjadi persoalan sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Setelah masalah dapat diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebab munculnya masalah tersebut. Yang ketiga yaitu merumuskan masalah. Setelah teridentifikasi persoalan yang dihadapi guru, langkah selanjutnya adalah perumusan masalah. Perumusan masalah dibuat dengan menggunakan kalimat pertanyaan yang mengandung aspek-aspek yang akan diperbaiki dan upaya memperbaikinya. Yang keempat yaitu merencanakan perbaikan dalam bentuk hipotesis tindakan. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, guru membuat rencana tindakan atau yang sering disebut dengan rencana perbaikan dalam bentuk hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah dugaan guru atau sebagai peneliti tindakan tentang cara terbaik untuk mengatasi masalah. Yang kelima yaitu menentukan cara menguji hipotesis tindakan. Pada bagian ini, guru menentukan cara untuk dapat menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilannya serta instrumen pengumpulan data yang akan dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan tersebut. Yang keenam yaitu membuat secara rinci rancangan tindakan. Rencana tindakan yang akan dilakukan ditulis secara rinci, tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian tindakan tersebut. Yang B yaitu pelaksanaan tindakan. Setelah meyakini bahwa hipotesis tindakan atau rencana perbaikan, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan tindakan yang terdiri dari menyiapkan pelaksanaan dan melaksanakan tindakan. Yang C yaitu pengamatan atau observasi. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Guru sambil melaksanakan tindakan juga melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Yang D yaitu refleksi. Refleksi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan berdasarkan data dan analisis terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Refleksi ini dimaksud untuk menilai proses pembelajaran yang dilakukan guru. Dalam penelitian tindakan kelas, refleksi mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.